Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Tokoh besar nasional kita, Presiden ketiga Republik Indonesia, pernah mengatakan, seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual namun tidak mempunyai kecerdasan intelektual, dia tidak akan mampu menolong dirinya sendiri. Sebaliknya, hadirin, seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual namun kosong akan kecerdasan spiritualnya, ia pasti akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ungkapan tersebut, hadirin, mengilustrasikan kepada kita bahwa seorang pemuda merupakan agent of change. Sehingga untuk mencapai kemajuan sebuah bangsa diperlukan adanya generasi muda yang tidak hanya handal dalam ilmu pengetahuannya, namun juga kokoh dalam keimanan dan ketakwaannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Meningkatkan Kecerdasan Spiritual dan Intelektual Generasi Milenial, dengan berlandaskan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan sebenar-benarnya. Sungguh, mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka sebuah petunjuk. Hadirin yang berbahagia, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maradhi dalam kitab Tafsir Al-Maradhi juz 15 halaman 245 menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan petunjuk kepada mereka.
dengan meneguhkan iman dan memberikan taufik untuk beramal soleh. Secara historis, sebab an-nuzul ayat tersebut adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi yang merupakan simbol personifikasi dari pemuda-pemuda yang teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, Pemuda gagah yang membela keyakinan. mereka lebih baik mati bergalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Hal inilah yang dapat kita jadikan sebagai uswah, terutama bagi para pemuda yang merupakan agent of change, sehingga kita bisa unggul dalam bidang spiritual dan intelektual. Hadirin generasi Al-Quran yang dirahmati Allah, di era milenial saat ini dibutuhkan seseorang yang cerdas dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan. Namun hadirin, masih banyak pemuda yang akal dan fisiknya kurang seimbang. Kemampuan spiritualnya sudah berkembang, namun intelijensinya masih terbelakang. Atau sebaliknya hadirin, intelijensinya sangat optimal, namun tidak memiliki kemampuan spiritual. Bukankah sering kita saksikan berbagai kasus yang dilakukan oleh para intelektual? pertikaian yang terjadi antar partai politik, Korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Bahkan penyalahgunaan wewenang dan jabatan pun semua pelakunya adalah para intelektual. Baru-baru ini Kompas.com pada tanggal 8 Januari tahun 2023 telah menulis data yang sangat mencengangkan. Sepanjang tahun 2022, jumlah kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi mencapai 144 triliun merugi. belum lagi kasus kenakalan remaja yang semakin meninggi. Dan kasus narkoba yang belum terselesaikan sampai detik ini. Bahkan kasus pelecehan seksual yang semakin marak terjadi di belahan bumi pertiwi. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah Islam memandang peran penting kecerdasan spiritual dan intelektual yang tumbuh seimbang pada generasi penerus bangsa? Maka sekali lagi, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما
apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi kelapangan untukmu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 13 halaman 488 sampai dengan 491 menjelaskan bahwa ayat tersebut membagi kaum beriman menjadi dua golongan. Pertama, orang mukmin yang beriman, namun sekedar beriman dan beramal salih. Kedua, orang mukmin yang beriman dan beramal saleh namun memiliki ilmu pengetahuan. Orang yang seperti ini, hadirin, derajatnya akan lebih tinggi bukan karena ilmunya, akan tetapi karena amal dan pengajaran ilmunya kepada orang lain. Maka hadirin, untuk menumbuhkan kecerdasan spiritual dan intelektual, terutama bagi para penerus bangsa, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya, Pertama, ciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis, memfasilitasi dan memancing anak negeri untuk berkarya dan berinovatif. Kedua, keteladanan merupakan poin yang sangat penting untuk menumbuhkan kecerdasan intelektual disertai dengan kecerdasan spiritualnya. nah hadirin, terkait dengan pemaparan di atas, teringat dengan sebuah syair lagu berikut ini. Wahai pemuda penerus bangsa, Indonesia ada di tangan kita. Mari kita bangun bangsa ini Dengan ilmu iman yang terpuji, pemuda, 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 genggam ilmu dan juga agama. Pemuda, 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 wujudkan Indonesia berjaya. Hadirin generasi Al-Quran yang dirahmati Allah, dari syarahan kami dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, generasi muda adalah tonggak penerus bangsa. Kedua, untuk menumbuhkan generasi muda yang mampu bersaing di kancah internasional, maka dibutuhkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritualnya. Untuk itu hadirin, mari generasi penerus bangsa, kita gunakan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Isi hati kita dengan iman, Kita isi ilmu kita dengan pengetahuan,